Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Indriani, Guru MAN 1 Jepara, memiliki inovasi pembelajaran yang bagus diterapkan pada sekolah dan madrasah yang memiliki sistem full boarding yang ada di Kabupaten Pati. Salah satunya yaitu SMP Al-Quran Terpadu Alhamidiyah. SMP Al-Quran Terpadu Alhamidiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkonsentrasi pada keilmuan saintis yang terintegrasi dengan ayat-ayat Al-Quran di bawah naungan Pondok Pesantren Taufik Alhamidiyah. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan sekolah berbasis boarding school, sehingga tidak dipungkiri siswa di sekolahan kami berbeda dengan kebanyakan siswa di sekolah lainnya yang memiliki waktu yang senggang untuk sekedar hangout atau setiap hari dapat berjumpa dengan sanak keluarga dan masih memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Berbeda tentunya dengan siswa kami yang merupakan siswa yang tidak sama sekali memiliki jam belajar malam. Sehingga bagaimana kita bisa sebagai seorang guru membimbing siswa yang tidak sama sekali memiliki jam belajar malam. Kondisi ini tentunya merupakan tantangan terberat yang menjadi guru, apalagi dalam kegiatan sekolah yang formal. Bagaimana tidak, di kondisi siswa yang mengantuk dan tidur selama pembelajaran merupakan hal yang sering kami dapatkan. Sehingga kami guru di SMP Al-Quran Terpadu Alhamidiyah berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif, dan tentu mampu menggugah semangat para siswa sehingga siswa dapat fokus dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan. Salah satu cara yang saya terapkan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi model problem based learning dengan metode sedot pizza, yang mana saya terapkan pada mata pelajaran informatika kelas 7 pada bab sistem komputer dan subbab bilangan biner. Metode sedot pizza ini merupakan metode penvisualisasian terhadap bilangan biner yang mewakili angka 0 dan 1. Kenapa saya menggunakan metode sedot pizza? Karena metode ini hasil dari evaluasi saya terhadap kebiasaan siswa yang langsung semangat bila mendekati jam istirahat. Bahkan yang tadinya mengantuk berat menjadi terang matanya ketika alarm istirahat berbunyi. Hal ini menjadi ide saya dalam menggunakan metode sedot pizza, dikarenakan makanan merupakan salah satu indikator yang mampu membuat mood siswa bangkit kembali dan bersemangat tentunya. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi model problem based learning dengan metode sedot pizza, saya mulai dengan membuat terlebih dahulu modul ajar, kemudian saya diskusikan bahan ajar dengan guru-guru sejawat untuk mendapatkan masukan, saran, serta perbaikan terhadap bahan ajar yang akan saya terapkan pada 2 jam pelajaran. Setelah melampaui diskusi dengan guru sejawat, kemudian saya siap untuk mengeksekusi modul ajar tersebut. Pada 1 JP pertama, saya mulai dengan membiasakan hadir 1 menit sebelum jam saya dimulai. Langkah kedua yaitu mempersilahkan siswa untuk memberikan salam dan menanyakan kabar terlebih dahulu. Langkah ketiga adalah memulai kegiatan dengan mengajar, diawali dengan membaca doa. Langkah keempat, saya menanyakan materi sebelumnya tentunya, apakah mereka masih ada kesulitan di materi sebelumnya. Kemudian, saya mempertanyakan juga dengan pertanyaan pematik mengenai subbab sistem bilangan biner, di mana tematik ini dapat mengidentifikasi pemahaman siswa terhadap materi yang akan saya sampaikan. Langkah kelima, melakukan presentasi materi dengan menggunakan PowerPoint yang dibuat secara interaktif dan menarik. Dengan menggunakan fasilitas sarana proyektor, siswa dapat melihat lebih jelas dan fokus. Presentasi yang menarik pun mampu membantu siswa untuk tertarik terhadap materi yang saya sajikan. Setelah siswa merespon hasil presentasi, saya memberikan kesempatan melakukan tanya jawab untuk dapat menjelaskan lebih detail informasi mengenai materi sistem bilangan biner. Setelah 1 JP pertama selesai, saya melanjutkan untuk melakukan tahap 6, yaitu adalah 5 menit pertama di JP kedua. Saya melakukan tes formatif untuk materi yang saya sampaikan dari hari tersebut. Tentu, tes yang saya lakukan harus menarik dan membuat siswa mengerjakan tertarik dan terhibur, yaitu mengajak mereka ke lab komputer untuk mengakses tes interaktif pada website Quizizz. Mengapa saya menggunakan lab komputer untuk mengerjakan Quizizz? Ya, karena siswa kami merupakan siswa yang termasuk santri pondok pesantren, yang mana mereka tidak diperkenankan untuk membawa segala alat elektronik apapun termasuk handphone. Maka dari itu kami memfasilitasi lab komputer agar siswa dapat mengakses informasi teknologi dan terampil dalam menggunakan teknologi.
Setelah melakukan tes pada website Quizzes, hasil tes langsung keluar secara otomatis sesuai dengan perankingan. Di sini saya membagi menjadi 3 kategori. 1 siswa yang sangat paham, 2 siswa yang cukup paham, 3 adalah siswa yang kurang paham. 3 kategori ini saya akan bagi menjadi 3 kelompok yang berisi gabungan dari 3 kategori tersebut, yaitu 1 kelompok berisi 3 orang dengan kategori siswa yang sangat paham, 3 orang dari kategori siswa yang cukup paham, dan sisanya 3 siswa yang kurang paham. Setelah membagi kelompok, langkah ke-7 yaitu melakukan pembelajaran di luar kelas untuk membuat suasana pembelajaran yang lebih seru dan akrab antara tim kelompok. Pada pembelajaran ke-7, saya menerapkan kelompok diskusi yang mana mereka akan diberi metode sedot pizza untuk memvisualisasikan pemecahan masalah dalam deretan baris angka bilangan biner yang terbentuk dari susunan sedotan dan pizza, yang mana sedotan mewakili angka 1 dan pizza mewakili angka 0. Diselesaikan secara berkelompok dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Proses dikombinasikan dengan metode problem based learning, merupakan metode pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktivitas siswa. Siswa selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan secara berkelompok dengan menyediakan kegiatan secara berjenjang. Saya menggunakan permasalahan metode sedot pizza ini, di mana siswa diminta untuk menyusun berapa banyak baris bilangan biner yang akan terbentuk dari sedotan dan pizza yang telah disajikan di atas meja. Kemudian, susunan yang sudah ditulis tersebut dilakukan perhitungan konversi bilangan dari biner ke bilangan ke desimal. Siswa dilatih untuk belajar memecahkan masalah dan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kontekstual. Dari pembagian kelompok tersebut, siswa termasuk dalam kategori siswa yang paham dari hasil kuisis akan menjadi tentor sebaya dalam tim kelompok tersebut. Metode pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching adalah suatu strategi pembelajaran yang kooperatif di mana rasa saling menghargai dan mengerti di mana di antara peserta didik atau siswa yang bekerja sama. Hal ini dapat menciptakan keadaan yang nyaman dalam proses pembelajaran, baik dalam mengungkap pendapat maupun bertanya ketika mengalami kesulitan. Kemudian, siswa yang memiliki ketertarikan dengan gaya belajar visual, mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Sedangkan siswa auditori yang proses pembelajarannya dengan mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan akan lebih memfokuskan dalam mendengar tutor sebayanya. Kemudian, apabila dari pembagian tersebut, siswa yang berkategori sangat kurang paham masih belum dapat berinteraksi dengan teman timnya, maka guru wajib menghampiri langsung dan membimbing secara personal. Kemudian, siswa dengan gaya belajar kinestetik, yang saya minta siswa kinestetik itu untuk menggambarkan objek yang akan tim mereka presentasikan. Setelahnya, siswa yang memiliki kecenderungan literasi akan lebih suka dalam mempresentasikan hasil diskusi tim, dan siswa yang memiliki minat dalam numerasi akan lebih tertantang untuk menyelesaikan konversi bilangan biner pada presentasi timnya. Setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam mempresentasikan hasil diskusinya, dan setelahnya, guru dapat memantau kemajuan kemampuan siswa terhadap materi tersebut. Menuju akhir jam pelajaran, dapat disimpulkan bahwasannya metode pembelajaran ini dapat menghilangkan kebiasaan mengantuk dan tidur siswa di kelas. Siswa merasa lebih dihargai dan didengar karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini akan meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Semoga cara atau metode saya dalam penerapan untuk siswa yang memang juga santri pondok pesantren yang memiliki rutinitas yang padat dan tidak ada jam belajar malam mungkin bisa menginspirasi bagi guru-guru dengan kasus yang sama seperti saya, atau mungkin bisa diterapkan oleh guru-guru lainnya yang bisa mengombinasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan project based learning. Terima kasih atas segala dukungannya. Salam hebat untuk Bapak Ibu Guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.